Nah, udah aman. Aman, Bro? Aman. Aman. Apa kabar? Baik-baik. Gimana, bro? Capek ya Baik. minggu ini ya? Sakit nih, Bro. Yang enak badan. Gue juga dari kapan? Dari Sabtu minggu lalu Oh, sempet demam gue. berarti lo Terus sebelum kayak, sebelum crash lah ya, udah ada feeling lah ya. iya, jangan itu tanda-tandanya ya. Ya, ya, ya. Oke, jadi thank you ya, Bro ya, Handi ya. Thank you, bro. As usual, kita mau say thank you dulu sama lo karena mengambil waktu lo juga ya. Jadi Man. bisa membantu nih ya edukasi, dan gue yakin nih teman-teman pasti ada pertanyaan gitu ya, pengen ngobrol juga, pengen mendapatkan insight nih karena ini seminggu yang penuh dengan drama ya, Bro ya. Gila. Gue aja udah bingung nih mau mulainya dari mana gitu ya, Bro ya. Kayaknya nggak akan sempet nih ke cover semuanya ya. Iya, Jadi banyak banget. kita Bahkan coba sampai sebelum kita live kan juga newsnya keluar Iya, terus. iya, betul, betul. Gila. Ya, ya, itu yang gue share tadi juga ke lu ya, Bro. Mm. Itu kayak baru gue dapet kayak jam 5-an gitu deh tadi. Iya, iya. Iya Benar. kan? Ya, ya. Oke, jadi seperti biasa, Bro ya. Jadi mungkin boleh insight-nya nih, Bro. Menurut lu market kita hari ini gimana? Dan selama 1 minggu ini juga boleh di-recap gitu ya. Kalau kita lihat Iya, tadi iya. sempat gue mention di awal, hari ini kita hijau ya. Walaupun kalau dari chartnya kita masih lihat memang ada tekanan juga, but better than the last 2 days lah gitu kan. Nah, tapi Yes. kalau dari lu gimana nih? Ada tanggapan atau mungkin ada insight-insight nih yang bisa di-share sama kita semua malam hari ini, Bro? Oke, mungkin kita cerita dari awal ya kali bro ya. Boleh, Jadi boleh, biar boleh. biar enak dirunut gitu. Nah, Jadi ya mungkin sama-sama teman-teman kita udah semua tahu lah soal MSCI gitu. Jadi praktisnya sebenarnya kalau nggak salah September ya. Kita sempat terjun itu di September kalau nggak salah ya. hmm, September itu kan sempat dikeluarin dari pihak MSCI bahwasannya kita akan diskusi nih soal aturan-aturan baru untuk hmm. Indonesia gitu. Ya, Kita minta kita pengennya soal free float itu murni yang kita hitung adalah dari data kese untuk yang perorangan. hmm, Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan Brojo punya PT terus ya, punya bisnis untung duitnya dibeli saham BCA. Nah hmm, itu tidak terhitung sebagai free float gitu. hmm, Si MSCI-nya tuh nggak mau hitung PT itu gitu. Nah kecuali perorangan itu ya, baru masuk gitu. Nah, MSCI itu butuh clear data seperti itu. Sebenarnya MSCI itu butuh transparansi lah. hmm, Lu di satu perusahaan, di satu emiten yang pengen gua invest, gue butuh data, tapi gue butuh hmm, data nih bersih gitu loh, apa aja gitu. Nah, ternyata dikasih waktu untuk diskusi segala macam untuk memenuhi syarat itu, ternyata sampai di titik kemarin tanggal 28, tanggal 28 ya bro ya, bener ya? ya, Iya, tanggal 28 benar. ternyata nggak ada hasil. Maka Hmm, diputusin sama MSCI bahwasannya, oke, kita freeze dulu ya semuanya. Kita nggak akan nambah bobot, hmm, kita nggak akan nambah saham yang masuk maupun saham yang keluar. Kita juga tidak akan mengurangi bobot juga. hmm, Pokoknya kita freeze semuanya. Nah, impact-nya adalah langsung semua semua saham tuh rontok. Mau ya, itu Konglo, mau itu yang blue chip segala macam turun semua. hmm, Terutama mungkin yang Konglo yang yaitu lebih lebih sensitif, jadi gampang ARB gitu. Akhirnya semua rontok semua. Termasuk Bumi, PTRO yang digadang-gadang bakal naik dan masuk ke MSCI gitu-gitu ya. Nah, itu akhirnya rontok juga gitu. ya. Nah, setelah rontok terus kita kena halt pertama. Kemarin ternyata opening turun setengah jam perdagangan kena halt lagi. Nah, habis itu gue melihat dan gue selalu percaya dan teman-teman ini satu pengalaman bukan pengalaman ya, satu pengetahuan jalanan yang itu nggak akan ada diisi di buku Hmm, saham, itu nggak ada. hmm, Setiap kali crash ya, kali ingat, setiap kali penurunan
yang sangat ekstrim dalam kurun waktu yang sangat singkat, percayalah akan ada selalu gue sebutnya kalau gue di grup tuh sebutannya dana-dana siluman. Selalu ada istilahnya, selalu ada akan ada datangnya rescue. Ya, yang gue percaya itu datang dari pemerintah. Kenapa? Karena ini menyangkut salah satu perekonomian kita, menyangkut Indonesia. Ya. Kan indeks composite index itu kan adalah cerminan ini kita kan, Indonesia gitu loh. Ya. Bukan beberapa pihak doang, tapi itu benar-benar cerminan Indonesia lah gitu. Oh, ada orang yang menilai Indonesia itu dari mana? Dari indeksnya, dari apanya gitu. Terutama sektor keuangan gitu. Nah, kalau kita ketemu hal-hal yang begini, dia crash 2 kali turun, dan itu dalam waktu singkat. Kalian percaya akan ada uang yang masuk untuk menahan market itu turun. Dan itu nggak cuma terjadi di kali ini. Gua pernah mengalami di tahun 2019, kemudian 2020, terus 2023 sama trade war juga. Ya, hari trade war tahun lalu. Ya. Itu akan ada selalu dana-dana yang disiapkan untuk mempertahankan indeks kita gitu. Nah, habis itu kelihatan kemarin begitu BCA-nya turun di bawah 64 ya. Gue inget lowest-nya BCA kemarin di 6375. Begitu dia turun, tiba-tiba, nih teman-teman juga boleh buka nih chart 5 menit. Kalau bisa perlu buka chart 1 menit, kalian lihat kemarin. Begitu dia turun ke 63, lihat perlahan muncul volumenya pelan-pelan. Volume pelan-pelan. Kalau kemarin karena gue lihat ya, kebetulan di depan monitor ya bro. Jadi bid overnya itu dimakan pelan-pelan. Sambil ditahan, makan pelan-pelan, tahan, makan pelan-pelan, tahan, makan pelan-pelan. Dan itu nggak terjadi di BCA doang. BRI, Mandiri, BNI, Telkom, Astra. Itu udah mulai kelihatan, oke. Ini kelihatannya karena dari cara dia naiknya itu udah mulai pelan-pelan bro. Jadi kalau tap readingnya, cara mereka makan ordernya itu pelan-pelan. Makan pelan-pelan, itu mulai naik. Jadi marketnya perlahan udah mulai recovery. Terus di sisi lain, kita tahu ada saham Konglo yang market cap-nya besar. Which mean adalah brand dan beberapa ininya lah. Brand itu tiba-tiba dari ARB langsung ditarik perlahan dengan bid yang tidak tebal. Dan bid over yang tidak tebal gitu. Nah, makanya kita jadi belajar ketika market lagi crash, ya di samping kemarin kan pasti banyak yang pakai margin lah. Selama ini kan karena market lagi euforia segala macam, pasti ada yang pakai margin lah, pakai limit lah, dan mostly 2 hari terakhir pasti kena semua. Nah, yang ARB tebal itu biasanya rata-rata semua adalah kebanyakan akun-akunnya lebih banyak banyak yang pakai limit segala macam. Nah, begitu itu beres, baru rebound marketnya sesi 2 kemarin. Gitu. Nah, kemudian marketnya rebound di booster juga sama Pak PP gitu. Jadi kalian lihat saat ini tadi pagi tuh gue baru nulis bro di Twitter gue. Iya. Kayak sebuah catatan penting 5 atau 10 tahun ke depan, kalau kalian ketemu market crash modelannya seperti ini, cara turunnya, apa yang harus kalian lihat dulu gitu. Terlepas lu nyangkut apa enggak gitu ya. Yang pertama, lu harus bisa membedakan. Lu harus cari tahu setidaknya 20 top market cap kita apa aja. Lu
Terus lu klasifikasikan. Kalau sekarang gampang. Ada saham blue chip atau Ya. saham yang berfundamental lah istilahnya. Keduanya adalah saham konglo. Hmm. Which mean kalau kita lihat top 10-nya itu kan mostly ada DSSA, ada Brand, Barito, TPIA, terus apa lagi lah gitu. Nah, untuk mempertahankan logikanya adalah untuk mempertahankan market yang turun, ISG yang turun, yang harus dikerjain dulu adalah apa? Top 10 market cap-nya. Hmm. Diangkat dari situ. Blue chipnya nahan, boosternya pakai grup Barito. Karena brand kan lotnya nggak terlalu gede ya kemarin gue lihat ya. Jadi lot yang tipis, ngangkatnya juga lebih gampang gitu. Sama DSSA juga gitu. Jadi itu yang gue baca. Nah, habis itu perlahan semuanya membaik. Dewa kebuka, Bumi yang tadi antriannya 64 juta lot akhirnya kebuka juga. Karena apa? Karena begitu blue chipnya atau top 10 market cap-nya udah mulai rebound, timbul confidence bro. Hmm. Ya kan? Kita pasti akan timbul confidence kan? Karena Ya. yang gede-gede udah bangkit nih gitu. Hmm. Akhirnya yang kecil-kecil juga ikutan bangkit. Jadi itu kayak efek dominonya lah gitu. Ya. Nah, habis itu udah beres. Nah, yang hari ini gue lihat bensin yang sebenarnya itu adalah untuk nahan market, untuk menjaga market sih. Itu di blue chip. Sedangkan gue, makanya tadi gue bilang, grup Barito itu kayaknya kayak oktan booster gitu loh. Hari ini mereka mulai koreksi kan. Ya. Karena mungkin gue lihat mereka dipakai hanya untuk membantu dorong. Ya. Ya. Tapi hari ini kalian misalkan kerjanya udah beres ya udah silakan terserah lah gitu. Yang penting jangan di ARB-in apa gimana lah gitu. Kayak cuman sekedar koreksi ya wajar lah gitu. Nah itu yang gue lihat. Nah so far gue lihat terus keluar banyak berita kan. Hmm. Prabowo menaikkan apa jumlah Limit. pembelian saham di Dapen, di Ya. BPSJ TK gitu. Dari 8% ke 20%, Oh, dulu ya. khusus LQ45 gitu-gitu. Jadi itu udah mulai kelihatan kalau itu adalah rescue gitu. Hmm. Gini ya, di saat seperti ini kalian terlepas kalian suka sama pemerintah apa enggak, tapi untuk nyelamatin kondisi saat ini memang benar yang bisa nyelamatin itu adalah dari duit dana pemerintah gitu loh. Dan biasanya kalau gue ingatnya di bawah tahun 2020 ketika market ada crash segala macam, biasanya tuh Dapen-Dapen, BPSJ, BPJS TK itu uangnya itu yang bantu ngedorong Hmm. buat jaga market gitu. Nah itu tuh udah itu nggak ada di buku guys. Kalian belajar di buku tuh nggak ada Belajar gitu loh. pengalaman ya bro ya. Itu dibaca dari pengalaman Hmm. kayak Ya, gitu. ya. Jadi so far gue lihat harusnya ini udah membaik. Hmm. At least ininya udah lewat, badainya udah lewat sih bro. Hmm. Terus Ya. hari ini kan di root bursa ngundurin diri, kemudian tadi barusan juga OJK segala macam mengundurkan diri, ya itu mungkin ya wajar Tanggapan lo lah. gimana tuh? Tanggapan lo mengenai itu? Gua sangat mewajarkan ya karena kalau berdasarkan dari pernyataan Pak Purbaya kan, Iya, iya. dia bilang ya sebenarnya mereka udah MNCI sendiri udah wanti-wanti gitu loh, Ya, ya, ya. udah wanti-wanti dan gua ngobrol sama teman gue lah, dia bilang eh, MSCI itu sangat impactnya sangat besar. Bahkan ketika kemarin kan Morgan Stanley itu mendowngrade kita loh Iya. setelah efek dari MSCI itu. Hmm. Nah makanya Morgan Stanley atau JP Morgan gitu gue lupa. Itu Goldman Sachs gue lupa. Pokoknya ikut mendowngrade kita lah. Nah itu impact yang sangat besar gitu loh. Ya. Jadi makanya ini cukup serius. Akhirnya menurut gue ya wajar lah diganti. Kalau gue bilang bukan ngundurin diri sih bro. Paksa. Lebih dipecat aja sih. Ya, ya, ya. Oke, Iya. oke.
Ya, jadi ini menarik ya teman-teman ya. Mm-mm. Apalagi yang penjelasan pertama dari Bro Handi ini, sebenarnya untuk namanya aja kita nggak tahu apa bro ya. Nggak Maksudnya tahu. strategi itu nggak tahu ya, bilangnya Tapi apa itu ya, kayak kalau kita biasa sebutin itu strategi mapping mapping market sih. mapping Jadi kita market. mapping market tuh eh gue dulu karena kebetulan diajarin nama yang senior senior ya. Jadi Ah, diajarin lu lihat kalau dulu ketika blue chipnya lagi koreksi, lu lihat pasti Astra sama Telkom yang jagain indeks gitu. Dulu sebelum ada zaman brand segala macem lah. Nah, nah, gue lucunya karena market kita tuh ya bro, setahun ke belakang itu kayak kayak melihat saham-saham ini yang baru lu mention ini tuh kayak sebelah mata gitu kan. Ini apa sih saham-saham ini kan? iya ya, Semuanya maunya konglo, maunya yang iya. naiknya tuh tinggi Padahal cepat. Nah sekarang ya 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 ya. Oke, jadi gitu guys. oh iya sama ini bro, salah satu kebijakan pemerintah yang dimention itu mengenai ini dimutualisasi BI itu bro, Oh iya, bakal IPO kan. melantai ke bursa. Nah itu Ya, tanggapan gimana tuh itu view gue gitu. ya bagus lah. Jadinya transparansi lagi-lagi satu. Terus Ya, eh ya masa lu kita menaungi sebuah panitia yang kitanya transparansi tapi panitianya enggak gitu. ya, 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 ya. Iya kan, logikanya begitu kan. Hmm, Kan perusahaan yang IPO pasti kan udah terbuka kan, maksudnya transparansi secara keuangan segala macam. hmm, Nah, kenapa si panitianya enggak gitu? hmm, hmm. Tapi gue dukung sih, dan Ya, termasuk Danantara kan mau masuk juga kan. iya, iya. Ya, Nah itu itu menarik itu tuh. itu bagus. Ya, dan gue mudah-mudahan maksudnya dengan ada perubahan dari apa birokrasinya, Hmm. ya mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lah. Mau dia itu nanti kan pada bilang ntar masukin keponakan siapa nih? Gua sih bodo amat keponakan siapa, yang penting bisa kerja. At least lu ngerti lah market gitu. Hmm. At Ya, least ya, lu ya. lu ngerti kan. Maksudnya ngerti market lah gitu. Hmm, hmm. Iya, Kayak iya. gitu sih. Karena Itu yang harapan gua. sama-sama. Gue setuju ya. Tapi Mm-mm. mungkin dari gue lebih ke pengen melihat inisiatif aja dulu gitu ya bro ya. Iya Kayak betul. hitungan cuma berapa hari langsung banyak kebijakan gitu ya dari Iya. Erlangga, dari bahkan kayak tadi gue sempat lihat klip ada Pandu ya, CEO Danantara, dia tuh Mm-mm. emang agak sarkastik juga ya ngomong mengenai pengurus-pengurus OJK saham bursa gitu kan, kayak dia bilang mungkin memang selama ini tujuannya ke frontier market gitu kali ya, Bangladesh, Pakistan gitu-gitu. Jadi kayak mungkin ya ada tekanan ya bro ya untuk Iya. pengurus-pengurus ini juga. Jadi ya Kalau kalau semoga sih. lihat dari ininya sih harusnya emang tekanan dari Pak Ya, Presiden sih. ya, 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 ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, ini sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas ya. Cuma nanti nggak Mm-mm. habis-habis nih, kita bahasnya di topik ini aja nih ya. Nah, Iya. jadi buat teman-teman yang baru join, selamat datang. Tadi dari awal kita banyak ngobrol dan Bro Handi ini menarik ya insight-nya mengenai tadi ada apa strategi mapping gitu ya Bro ya, di Iya, mana ada dana-dana tanda kutip siluman gitu ya, atau betul. dibilang juga pemerintah itu menahan IHSG ya melalui saham-saham yang market cap-nya cukup besar gitu Nah, ya. dan gini, kalau ada yang bertanya, emang yakin dana siluman? Nih, kita kasih logika berpikir ya. Ya, BCA, BCA aja ya. Gua ambil BCA contoh, BCA atau Mandiri lah. Mandiri itu kemarin transaksi eh, pagi-pagi itu udah sekitar dua T-an atau berapa. Pokoknya kejadiannya itu seingat gua udah 2 juta lot, ya, ya. gede lah sama BCA bareng. Nah, maksud gue, lu udah tekanan jualnya sebesar itu. Harusnya ada tekanan beli yang sangat besar untuk bisa membalikan arah kan gitu. Ya. Nah, itu bayangin aja. Dan itu kan bukan bukan Hmm. pakai daun gitu loh, pakai duit gitu loh. Ya, 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 Jadi ya. ada koordinasinya lah. Walaupun sebenarnya misalkan BCA nggak mungkin pakai duit pemerintah, iya. Tapi kan mereka pasti ada koordinasinya. Karena apa? Karena ini adalah saham-saham yang eh, sensitif. Hmm. Sorry, ini adalah saham-saham penggerak IHSG gitu loh.
Ya, ya, setuju, setuju. Gitu, bro. Iya, jadi makanya yang dari lu bilang mungkin salah satunya dari aturan baru BI yang mengenai suntikan likuiditas gitu ya dari dana tarak Ya, atau institusi besar taspen BPJS ya itu yes. sebenarnya apa yang terjadi di situ juga mungkin sebenarnya Betul. cuma mungkin lebih diofficialkan lah ya istilahnya Mm-mm. dari dana pemerintah Iya, juga yang siap menampung atau menjaga bursa kita gitu ya ya iya. seperti ya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi aku udah mention ya. Jadi nanti kalian bisa nonton dari awal penjelasan Bro Handi nih ya mengenai fenomena-fenomena pasar modal yang kalian nggak dapet dari buku ya. Jadi harus dilalui sendiri apalagi minggu ini. Nah, ini Iya. pas banget nih ada yang pertanyaan Bro, ada yang Mm-mm. nanya, apakah Konglo masih akan manggung ke depannya? Nah, ini pertanyaan menarik menurut gua karena ini mungkin mewakilkan banyak orang juga ya bro ya. Setelah kalau kita lihat kan MSCI ini narasi MSCI ini kan dari tahun lalu gitu ya bro ya. Yep. Saat narasi ini runtuh, saham-saham yang building ke arah sana juga jadi rapuh gitu kan. Jadi runtuh, runtuh semua. Iya, dan sampai Mei gitu ya. Dan Mei itu masih beberapa bulan Yep. lagi gitu. Karena kalau dari lo sendiri gimana nih tanggapannya? Kalau gue lihat mungkin yang masih ada corporate action segala macam masih yang akan bergerak lah. Hmm. Sama yang mungkin yang dekat sama pemerintah, konglomerasi yang dekat sama pemerintah pasti yang akan bergerak gitu. Jadi udah nggak semuanya gitu. Hmm. Dan gue juga lihat, maksudnya aim-nya juga nggak cuman MSCI ya sebenarnya ya, kalau kita lihat gitu. Jadi ke depan kalau udah cukup stabil segala macam harusnya yang konglo masih main lah. Tapi udah nggak sebanyak yang dulu lah. Lebih Ya, selektif sih. diselektif ya. Mm-mm. Oke, oke. Selektifnya apa aja nih bro? Selektifnya ya. Tanggapan lo, tanggap apa Oh, maksudnya your opinion aja gitu kan nggak, opini gue tentang apa? tentang saham-saham yang lebih selektif jadi agak akan lebih mengerucut gitu ya Jadi saham konglo mengerucut. jadi nggak akan semuanya manggung Oh, ya, secepat ya. itu. Menurut lo ada nggak konglo-konglo tertentu yang mungkin bukan hanya ikut-ikutan euforia tahun lalu tapi memang konglo-konglo atau saham-sahamnya ini emang bagus juga sebenarnya gitu, lo ada nggak tanggapan? Gue lihatnya ya, eh, grup Pahapi Apsoro masih menarik. Masih menarik ya. Walaupun hari ini tuh Hmm. belum ada flow ya hari ini ya. Ya, Kalau ya. kita lihat ya grup-grup kayak Raja, Ratu segala macam. Terus gue lihat Pak Bakri juga masih oke. Hmm. Terus grup-grup Lipo, Ya. ya Lipo juga oke. Grup Tohir masih cukup bagus sih menurut gue. Cuma Hmm. mungkin Tohir grup ini bukan prioritas. Ibaratnya gue ngomongnya bukan ring satu lah. Ya, ya. Ya. jadi jadi lebih selektif sih. Ya, ya. Mm-mm. Oke. Dan tentunya teman-teman di sini juga harus pilih alpha alpha stocknya juga ya dari Ya saham. betul. Jadi nggak serta merta semua sahamnya itu akan bagus juga gitu ya teman-teman ya. Jadi harus lebih hati-hati lah gitu. Dan mungkin kita ngomongin strategi sedikit ya bro ya. Jadi Mm-mm. ISG yang sempat all time high di 9.100 itu kan pastinya membawa banyak retail baru masuk ke dalam pasar modal gitu ya bro ya. Terus terjadilah minggu ini gitu kan, Mm-mm. either nyangkut mungkin panik gitu ya, susah bernafas dan sebagainya. Nah dari lu sendiri kira-kira ada nggak nih tips and tricks yang bisa lu share nih buat mereka yang mungkin kebetulan lagi nonton malam hari ini juga gitu kan, semua orang cuan kok, pas gue mulai masuk tiba-tiba marketnya gini gitu kan, minusnya 20-30%. Apalagi kalau beli bumi bro di harga hampir di 460 sekarang udah minus 40 harusnya ya Iya. kalau kalau misalnya masih di hold gitu ya. Jadi Heeh. lo ada ini nggak bro? Karena menurut gue semuanya akan balik lagi, market will rebound. Cuma kan ya takes time juga ya, tergantung sahamnya juga tuh bro. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau mengurangi, memitigasi resiko, ada nggak yang bisa lu share nih buat semuanya? Ya pasti pas kalian masuk ternyata tiba-tiba begitu ya. Ya Ya, itu udah apa ya? Ya mungkin emang jalan hidup ya. Karena even kita aja kena dampak gitu loh. Ya kan, Bro? ya, 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 Ya kan? Apalagi yang pasti yang tiba-tiba baru masuk, yang baru masuk tiba-tiba kayak gini pasti shock gitu. Jadi ya, wajar banget lah. ya, ya. Cuman gimana caranya kalian bisa balik
Hmm. Gimana caranya kalian bisa balik? Pasti nyangkut pasti. Tapi gimana caranya kalian belajar untuk membalikan gitu? Kalau Hmm. kalian benar-benar serius ya, gue yakin bisa fight kembali gitu. Dengan apa? Belajar lagi gitu. Hmm. 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 Tapi kalau enggak ya pasti udah nyerah gitu. Ya, Dan ya. itu dan ini lebih bagus ketika kalian baru masuk, kalian udah kena resikonya. Hmm. Artinya apa? Artinya ke depan kalian akan mengingat kejadian ini sebagai kayak apa ya? Kayak ya kayak pengingat gue lah. Gue dulu Hmm. pernah ini nih, jadi gue harus ngeh terhadap resiko gitu loh. Karena Ya. kebanyakan orang baru masuk market dan marketnya lagi bull, orang sering mengacuhkan resiko. Mereka bukan nggak tahu resiko, tapi mereka mengacuh gitu loh. Ya. Bodoh amat gitu loh. Hmm. Sampai benar-benar istilahnya dihukum sama market, ya baru Hmm. sadar lah. Ya, ya. Kalau nggak kan suka koar-koar. Iya bro, benar gitu. Apalagi Ya, kalau yang all in ya teman-teman ya. ya, Market ya, lagi terdiskon kayak gini, jadi nggak punya cash buat ngambil betul. harga bagus gitu kan. Selesai. Selesai. Ya, Iya, iya, betul. ya, ya. Oke, kita coba ambilin pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini ya bro ya. Actually ntar bro, sorry banget. Ini kita keseruan ngobrol, lupa topik kita. Oke, Saking serunya ya. jadi ini gimana nih lo melihat sekarang bro? Apakah Oke, kita sudah balik ke fundamental atau lebih ke LQ45 ya? Maksudnya yang mencari saham-saham yang cukup liquid gitu ya, yang mungkin nggak MSCI base terus gitu kan? Atau menurut lo saham-saham yang kemarin digadang-gadang MSCI untuk saat ini masih masih oke nih bro? Gimana tanggapan? kalau gue lihat sebenarnya kalau lu mau ngomong apakah kita udah saatnya balik ke fundamental atau kita kejar momen atau masih konglo lagi itu. Menurut gue buat seminggu 2 minggu ke depan tuh mungkin masih di saham-saham yang fundamental ya. Tapi Hmm. tidak menutup kemungkinan kalau besok minggu depan udah tidak ada news jelek apa segala macam, gua rasa Hmm. yang konglo juga pasti akan mulai bergerak gitu. Ya, ya. Jadi, tapi kalau ditanya apakah sudah saatnya main konglo lagi semua, menurut gue sih enggak sih. Pasti akan lebih selektif, lebih bergantian. Ya. Jadi, karena apa? Karena marketnya masih, kan satu sisi gini, makanya tadi gue bilang, Hmm. market masih dijaga. Dan saat ini, sampai hari ini, itu kan dijaga sama big banks ya, kita. Ya. Big banks termasuk Telkom, Astra, terus ada ICBP, INDF juga gitu. Hmm. Nah, selagi itu nahan, eh, pasti mostly duitnya masih di mereka gitu. Ya. Kecuali nanti udah keluar. Nah, di keluar tuh baru baru mulai kelihatan. Karena gue lihat hari ini juga kayak Pak grup PP kan pada rontok turun Ya. juga kan semuanya kan gitu. Terus grupnya Happy Apsoro juga pada turun. Ya. Bakri Group juga turun kan. Maksudnya ditutup tipis lah hijau gitu. Bumi Dewa gitu-gitu. Jadi gue lihat mungkin mereka masih wait and see, tapi tidak menutup kemungkinan minggu depan juga bisa bergerak. Kalau misalkan benar-benar udah nggak ada news jelek lah gitu. Mungkin mereka wait and see kan kalau nggak salah dengernya minggu depan tuh mau ketemu orang MSCI kan dari Ya. pihak Ya. bursa segala macam. Ya mungkin mereka menunggu itu gitu. Ya. Ya. Kayak Ya, gitu jadi sih bro. jadi untuk saham-saham konglo gitu ya. Jadi memang masih volatil ya bro ya Yap, bisa dibilang betul. walaupun badai terbesarnya sepertinya sudah lewat, Sudah tapi lewat ya. volatility dan risk kedepannya masih tetap ada gitu ya teman-teman. Ya. Jadi masih tetap harus hati-hati juga ya kalian ya. Hmm, Oke. Nah ini gitu tadi bro. banyak yang nanya mengenai pendapat pengunduran diri ketua dan direksi ya. Gue udah jawab Ini tadi. udah dijawab tadi di awal sama Bro Handi. Nanti teman-teman bisa nonton rekamannya ya, akan Hmm. diupload di Instagram Sukor. Tapi ada satu hal yang belum dijawab sama Bro Handi nih. Jadi kita tanya Oh. dulu. Menurut lo hari Senin gimana Bro dengan berita ini? Apakah akan efek market atau tidak Bro? Karena hari ini sebenarnya dia tempat dip turun tapi naik lagi gitu ya Bro ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau lo tanggapannya gimana? Harusnya bagus sih. Bagus ya? Iya, iya. Karena akhirnya ada perubahan kan. Ya, ya. Ya, kita sama-sama tahu lah.
Mungkin pertanyaannya bukan lebih ke hari Senin setelah pengunduran diri, tapi siapa yang akan mengganti nanti, bro? Ya, Itu kayaknya ya. itu jadi jawabannya apa Iya, minggu depan. Siapa iya, jadi iya. penggantinya lah kayak gitu. Hmm. Itu yang jadi maksudnya masih 50-50 kan kita Ya. belum tahu kan penggantinya siapa. Siapa-siapa aja gitu. Hmm. Oke, oke. Coba kita ambilin pertanyaan saham-saham dikit, boleh nggak, bro, nih? Boleh, boleh, boleh. Ini ada yang nanya, bro. BKSL nyangkut di 163. Kayaknya sekarang harganya berapa ya? BKSL tadi bukannya naik ya? Oh, turun lagi 151. Oh, 163 nggak jauh lah. 163 nggak jauh. Padahal tadi sempat 16 gua lihat kalau besok kalau minggu depan dia masih bertahan di 145 ada chance dia bisa balik arah dan naik ke sekitar 170-an Hmm. BKSL. Ya, 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 ya. Jadi mungkin minggu depan ada koreksi-koreksi dekat-dekat 145 lah feeling gue ya. Ya, ya. Oke. BKSL udah dijawab ya. Kita coba lagi nih. Ada yang nanya. Oh, banyak nih yang nanya Inet, bro. Gimana tanggapannya mengenai Inet udah balik kan hari ini? Inet? Hari ini Ini naik 2% ya, 376, 376. iya 376. Ya makanya gue balik. Jadi gini, kalian kalau gue lihat ya saham-saham yang Konglo itu eh flow-nya belum di situ. Hmm. Emang ada kenaikan tapi flow-nya belum di situ. Hari ini Inet sama kemarin itu volumenya sebenarnya cukup bagus kalau kalian lihat dari 1 jam ya. Hmm. Cukup bagus. Cuma memang lebih ke volume yang mereka jaga lah. Setidaknya udah nggak turun gitu sahamnya. Jadi cukup oke sih. Ya mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 320 lah untuk Ya, ya. Inet. Oke. Itu untuk Inet ya, Gitu. teman-teman udah Mm-mm. dijawab ya. Tadi di awal ada yang nanya Excel nih. Ini saham yang gue pegang juga nih, Excel, bro. Excel nggak patah kan? Enggak. Tapi dia 2 hari kemarin itu foreign net buy-nya Excel terus loh, 2 hari loh. Iya. Cuma hari ini kayaknya naiknya Hmm, tipis banget sih. coba gue lihat. Kayaknya ini cukup bagus. Jaga di atas 3.200 menurut gue menarik. eh Secara volume kemarin udah ada yang recovery harusnya 3.200-nya bisa ditahan sih. Hmm. Bagus kok Excel. Oke, Menarik, Excel menarik. udah dijawab ya untuk Excel. Oke, ini ada yang nanya. Tadi kita sempat ngobrol banking juga ya, bro ya. Yep. BBCA nih. Tanggapan lo gimana nih, bro? Hari ini naiknya lumayan 2,78% ya. Tapi Ya. BMR 4% ya. Oke. eh Harusnya masih ada chance buat BCA untuk naik lagi. Setidaknya mungkin dia akan ngetes level 78 7750 sampai 7850 sih Mhm. harusnya. Ya. Mhm. Itu kalau enggak pun dia akan sideways lah di atas 7.000 sih, gue lihat sih. Mhm. Mm-mm. Oke, oke. Eh, blue chip sih harusnya masih pada ditahan dijaga. Gue Ya. lebih liatnya mereka lebih lebih dijaga sih. Hmm. BBRI juga menarik. BBRI menarik, Mandiri menarik, gitu Oke. bro. Kalau ini ada yang nanya nih ya, Bumi nih. Ini saham sejuta umat nih, Bumi. Bumi, Iya, Bumi sekarang gimana, bro? Bumi, Bumi gua rasa akan dijaga di level ini. Setidaknya minimal dia udah nggak mulai udah nggak ARB lah ya. Hmm. Tapi gua rasa harusnya bakal bikin sideways sih. Hmm. Dibikin sideways Di 250-an ya. di 250-an. Iya, betul. Eh Begitupun misalkan kalau ada yang nanya Dewa gua rasa juga akan konsolidasi dulu di area di atas 500 sih. Itu Dewa. Ya, ya, ya. Gitu. Dewa juga dijawab ya. Ini bro, PGO nih hari ini 8%. BGA juga ya. Coba teman-teman tuh sambil research. Lihat
saham-saham BUMN 2 hari ini. Kalian akan tahu. Kalian lihat volumenya, lihat flow-nya. Kayaknya mulainya dari situ Kal- dulu ya bro. Kalian akan paham ya. Oke. Ya maksudnya kita jadinya sama-sama belajar gitu. Dan Hmm. kalau ke depan kalian ketemu crash lagi seperti ini ya. Ingat, crashnya cepat dalam waktu turunnya cepat dalam waktu singkat. Ketika misi penyelamatan datang, kalian kau tanya gue harus beli saham apa nih kalau gue ada cash gitu ya. Kalau gue merem beli banking. Atau kalian beli saham-saham penggerak IHSG udah itu. Karena Ya, itu ya, yang ya. di rescue pertama. Gue kemarin beli BCA. Sekarang floatingnya 14%, bro. Wih. Flexing dia nih guys, flexing ya Sehari bro loh, Andi ya. sehari loh gitu. Ya, ya, Tapi ya. gue iri sama anak-anak muda yang belinya saham lain gitu. Naiknya Cuan. bisa ARA gitu. Nggak bisa gue. Iya, iya, iya. Ya Ya, jadi tapi mungkin ini bisa jadi opsi juga ya bro ya, maksudnya jadi opsi. flex untuk at least seminggu 2 minggu ke depan gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Maksudnya ke depan nih teman-teman, kalian ingat aja ketika ketemu market crash seperti modelan seperti yang kali ini atau mungkin di event yang tahun lalu yang Trump tarif itu ya, yang kita begitu selesai liburan Lebaran masuk kan itu juga hal kan. Ya, Nah di saat itu juga gue belinya BCA. ya, ya. Pokoknya Ini yang kalau kalian bingung mau beli apa nih, beli banking, big hmm, bank pasti naik. Setidaknya dapat lumayan lah, 10% tuh pasti dapat sih. ya, ya. Ya, pas lo mention BUMN ya bro, Gia juga naik bro. Iya kan? Lu lihat Inco, cuman mungkin Antam sama Tins yang masih bertahan lah. Ya, 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 ya. Tapi Antam juga cukup bagus sih. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan RMKE bro. RMKE. Oh hari ini masih, Kayaknya buyback juga mereka ya, RMKE. iya ya. Seingat Buyback. gue tadi ada baca sih RMKE buyback ya. Tapi volumenya gede banget hari ini ya. Siap-siap hari Senin, guys. Kalau misalnya kalian ada yang ARB nih, beli di ARB kemarin. Ya ya, RMKE. Seingat gue story-nya masih panjang. Hmm. Ya boleh dilihat, boleh dipantau sih. Ya, ya, pantau. Terus Oke. hari ini tuh ada rebalancing indeks lokal kan. Hmm. IDX 30 kan ada brand yang masuk ke Ya. brand kalau nggak salah masuk ke LQ45 kan. Yang lucunya tuh bro, tanggal 28 kemarin ya, apa 29 tuh waktu kita lagi heboh dengan market, itu kan suku bunga di The Fed tuh announcement bro kan. Iya, ditahan. Tapi nggak ada yang bahas tuh. Enggak laku. jadi Lucu banget. jadi gue juga ditanya, maksudnya ini kan pada ngomong iya masalah the Fed nih gini-gini, gue bilang nggak guna. Orang market kita itu lagi sensitif soal MSCI gitu loh. Ya, ya, ya. Pasti Ya. semua aim-nya tuh ke MSCI, bukan aim-nya sih, tapi kekhawatirannya tuh, concern-nya tuh di MSCI gitu loh, bukan di Ya. the Fed. Jadi emang dulu, jadi makanya gue bilang menurut gue tuh bahkan kalau lu perhatiin ya bro, setahun terakhir ISG sama impact soal news the Fed itu udah nggak terlalu berpengaruh. Karena concernnya tuh di dalam, di kita, di Ya. Indonesia, domestik. Itu yang lebih sensitif soal Pak Purbaya ketimbang the Fed. Pak Purbaya itu panglima kita sih bro. Iya. Ya walaupun OJK kan nggak di bawah Menteri Keuangan ya, setahu gue ya, OJK itu dia independen. Independen.
Tapi waktu tanggal 29 di saat market crash, Pak Purbayang ngomong kayak, semuanya akan balik lagi kok, serok, serok, serok. Wah itu Kind of it's time by. ada sedikit rasa kayak, oke, everything will be fine gitu ya. Iya. Nah tapi kalau ngomongin sedikit mengenai psikologi gitu bro ya, kayak emotional. Melewati 2 hari kemarin ini mungkin banyak yang sangat berat gitu bro untuk orang-orang gitu. Mhm. Mungkin ada orang yang joking dari meme gitu ya dan sebagainya, tapi mungkin ada bener-bener yang kayak ya mungkin dari strategi money management yang kurang baik akhirnya duitnya nyangkut banyak gitu bro. Nah dari lu sendiri kira-kira ada tips nggak untuk secara psychology of trading gitu bro yang bisa lu share dan mungkin ini bisa jadi bekal atau peluru juga nih buat teman-teman yang nonton untuk menghadapi market ke depannya. Eh, ya pasti berat lah. Maksudnya semua berat. Gue juga berat. Maksudnya, tapi setelah gue tuh udah ya beberapa kali ya kena crash gitu. Hmm. Tapi yang akhirnya yang gue belajar adalah gue harus berani cut loss lagi saham yang gue pegang belum ARB. Hmm. Itu yang gue lakukan dulu. Bodoh amat gue rugi berapa, yang penting gue cut loss, gue punya cash. Yang aim gue adalah ketika market rebound, gue harus enter. Jadi gue nggak boleh takut. Maksudnya karena kalau manusia takut kan jadi hilang kan. Jadi hilang mikir, nggak susah mikir gitu loh. Ya kan, jadi susah mikir. Jadi sebisanya lu tenang. Lu ada, selagi lu ada cash, ya lu perhatiin aja. Tadi kan gue udah kasih tips baca mapping marketnya seperti apa kan. Nah, tinggal lu tembak aja mau tembak ke saham yang apa gitu. Berat sih berat, pasti susah. Tapi mau gak mau harus lewatin gitu. Itu yang bikin kita tangguh lah. Maksudnya gue pernah kok ngalamin yang teman-teman ngalamin hari ini gitu atau minggu ini. Bingung gue mau ngapain. Covid gue tuh crash, porto gue hilang 50%. Waduh. Dan di saat itu gue nggak berani cut loss loh. Akhirnya begitu rebound, gue inget gue saat itu tidak punya cash yang maksimal untuk bisa istilahnya bisa perang lah gitu. Gitu. Jadi akhirnya itu sekali gue belajar. Kemudian beberapa kali lagi gue belajar. Akhirnya bahkan yang minggu lalu, yang tahun lalu itu gue udah di posisi 50% cash, 50% barang. Even sebenarnya di yang minggu kemarin itu tuh udah gue pegang tuh di 60%, hampir 60% cash, 40%-nya barang. Tapi kemarin kan yang pagi turun, nah gue cut loss lagi. Habis itu gue baru belanja gitu. Jadi latihan untuk bisa berani cut loss sih menurut gue. Karena begitu lu ada cash, lu bisa belanja dan ada duit, ada floating. Maksudnya lu dapat profit lah kayak gitu. Itu sih. Dan kuncinya memang lu harus latihan tenang lah, nggak bisa nggak tenang sih. Karena dan ini kan bukan cuman soal, bukan di saham doang kan. Di segala hal kerjaan kalau lu nggak tenang kan pasti susah mikir, susah dapat solusi gitu-gitu. Ya jadi kuncinya lu mesti tenang. Makanya biasain jangan sampai atau jangan sering cash-nya habis. Selalu spare cash minimal 20%. Once ketika kenapa lu ada cash. Gitu. Jadi jangan selalu habisin cash lah. Atur, belajar money management tuh penting banget. Jadi seperti yang mungkin Bro Ju tahu ya, kalau kita di House of Trader Community tuh kalau gua kasih signal saham gitu-gitu, gua selalu nge-grade. Ini saham grade A, grade B, grade C gitu. Jadi semua diukur. Grade A itu berarti sekitar 20% dari porto. Jadi misalnya lu beli BCA nih, nah maksimal 20% sampai 25% dari porto. Terus grade B itu sekitar 15%. Jadi kalau misalnya lu punya 100 juta, ya maksimal lu beli 15 juta atau 20 juta gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi itu buat ngelatihin disiplin lu supaya apa? Mitigasi resiko.
Hmm. kayak gitu. Gue yakin gue terdampak, tapi gue nggak terlalu terdampak gitu loh. Hmm. Karena yang pertama, cash gue udah naik, cash level gue sebelum ini udah naik. Kemudian saham-saham yang gue beli dan minus, itu minusnya masih bisa dikontrol gitu loh. Dalam Karena taraf gue risk profile lu lah ya. karena risk profile Ya. gue dan gue belinya sesuai yang udah gue tetapin gini. Ini grade A nih, oke gue boleh belinya sekian gitu. Ya. Jadi enggak yang ngaco gitu lah. Ya. Ya. Kayak gitu sih. Ya, ya, menarik ya bro ya, karena teman-teman semua yang nonton malam hari ini ya, jadi karena it doesn't matter ya, kalian mau beli sahamnya sebagus apa, ada trading plan-nya, kalau Mm-mm. psikologi kalian nggak bagus ya. Kayak kemarin tuh sebenarnya banyak momen euforia, di mana sebenarnya banyak pelaku pasar modal atau investor atau trader itu udah bisa take profit bro. Iya, Cuma betul. tidak melakukan take profit karena psikologinya nggak bagus. Dia masih Mm-mm. berharap ini masih bisa naik, masih bisa naik. Terus crash lah. 28, 29 yang dari awalnya cuan sekarang minus dalam gitu. Karena Ya, ini yang mau disalahkan apa nih? Udah beli sahamnya bagus, entry-nya udah bagus, TP-nya udah ada, tapi kenapa nggak dijual gitu kan pas udah profit gitu kan? Dan kenapa nggak pasang automatic stop loss juga gitu ya dan ya, sebagainya ya. Jadi ya ini ya teman-teman ya satu hal yang sebagai retail ya kita perlu pahami juga bersama begitu mengenai hal-hal seperti yang suka dianggap remeh lah ya bro ya. iya, iya. Iya, iya bener. Hal-hal begini tuh kalau lagi market euforia pasti dianggap remeh, nggak penting. Ya, Tapi ya, begitu ya. kalian kena minggu ini, pasti akan mikir, oh iya Ya, ya, bener juga ya, gue harus ini, gue harus belajar soal money management gitu. ya, tapi harapan kita berdua lah ya bro, yakinnya pasti Mm-mm. berarti semua teman-teman yang nonton malam hari ini eh, dapat Yap. pelajaran lah ya bro ya dari minggu ini dan kedepannya jadi lebih tangguh ya bro ya tadi Iya, kan betul, betul, ya betul, gitu betul. kan momen-momen kayak gini tuh yang buat kalian itu belajar gitu Iya, kalau kalau semua orang cuan-cuan terus siapa yang mau kerja bro gitu kan betul, mikirnya kata Pak seperti JK. itu. Ya, ya. Jadi karena di momen-momen koreksi gini juga tadi banyak opportunity ya, Bro, yang bisa Iya, iya, diambil iya, ya. makanya gue bilang kan, maksudnya Hmm. tenang lah, maksudnya gua, lu juga pernah kan, kita pernah Ya, kena crash, pernah rugi besar gitu-gitu, ya, pernah lah ya. Tapi ya. kan kita in the end sampai hari ini tuh masih, sejauh ini masih survive gitu. Hmm. Ya, berarti kalau kita aja bisa survive ya kalian juga harusnya bisa survive. Dan ingat, jangan sampai duitnya habis Hmm. ya. Ya, ya, Dan ya. Oh. belajarlah berani. Kalau kalian trading, belajar berani untuk cut loss. Hmm. Ya, ya. Jadi Bayangin ikuti kalau, trading plan-nya, mm-mm, cut loss juga ya. Ya. iya, Gimana gimana, bayangin Bro? kalau lu kemarin 2 hari terakhir ada saham lu yang nyangkut dan lu nggak berani cut loss. Sekarang mungkin belum balik ke angka lu loh. Mm-mm. Bayangin kalau lu cut loss, buang lu cari saham yang lagi naik, bagus gitu. Pasti lu I dapat will survive, momentumnya gitu. coach. Katanya tuh. Mantap, I will mantap. survive. Kita ada Harus, lagunya harus, tuh ya. harus. Gue tadi bilang ke nasabah gue Hmm. bilang kita ini petarung, gue bilang. Iya dong. Stres pasti Harus. stres, tapi nggak Ya. boleh nyerah lah. Ya, ya. Makanya ngobrol-ngobrol ya. Inilah tujuan TikTok Mm-mm. malam hari ini ya, teman-teman ya. Jadi supaya kita bisa ya, Semangat, diskusi. semangat. Heeh. Udah, Oke. Sabtu Minggu nggak usah lihat saham. Ya, Apa? betul. Refreshing, refreshing. Oke, ini nggak kerasa ya udah lewat sedikit. Jadi mungkin terakhir bro, ada nggak tips atau hal yang perlu kita perhatikan yang kita lakukan untuk minggu depan nih dari Bro Andi Erawan? Mungkin paling gampang adalah kalau kalian masih punya cash, jaga cashnya. Mungkin kalau ditanya berapa sih kok level cash yang paling aman, menurut gua 40-30% itu oke. Ya, at least 30-40% kalian jaga cash. Karena apa? Karena nanti kalian punya opsi. Kalau punya level cash seperti itu, ketika marketnya naik, kalian masih punya barangnya. Ketika kalian tuh, kalau marketnya turun, kalian masih bisa beli karena ada cash. Jadi itu jaga dulu karena minggu depan ya ketidakpastiannya masih ada, cuman masih setidaknya udah nggak seburuk minggu inilah. Gue Ya. yakin minggu depan udah lebih better sih, gitu. Oke, siap. Dan tetap semangat. Nah, tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, jadi kita udah pas banget ya kalau ngobrol sama Bro Han ini nggak kerasa waktunya udah lewat ya. Apalagi
ditambah banyak sekali topik-topik yang belum sempat kita cover ya, karena banyak banget. Banyak Tapi banget ya. harapannya dari diskusi kita malam hari ini kalian bisa mendapatkan sesuatu ya, dan jangan khawatir, Selasa depan kita juga masih ada tetap Talks ya. Kalau kalian mau follow Bro Handi, mungkin belum follow, bisa di follow Instagramnya ya. Bro Handi suka banyak Thank kasih you, bro. edukasi, dan juga ada komunitasnya ya bro ya, House of Traders ya. Yes. Karena di momen-momen market kayak gini, kalau kalian sendirian, gue jamin pasti emang agak susah ya. Jadi cari komunitas gimana kalian bisa curhat juga, gitu ya teman-temannya ya. Oke, sama nanti ini Instagram Live-nya akan diupload ya, akan di-save, jadi kalian bisa nonton dari awal ya. Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman itu udah dijawab sebenarnya sama Bro Handi, nanti tinggal nonton aja dari awal. Oke Bro Handi, thank you banget ya. Thank you banget bro. Siap. Malam hari ini, happy weekend, sampai ketemu lagi bro. Sampai ketemu lagi. Dadah, thank you bro, thank you semua. Dadah.